Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Tanaroro Hisyami. Saya dengan NPM 200105106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sintaksis. Jadi di sini struktur sintaksis itu yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dari fungsi sintaksis. Jadi fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama adalah yang kita bahas untuk pengertian subjeknya ya. Jadi subjek, pengertian dari subjek adalah subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan makna. Yang kelima, memperjelas pikiran ungkapan. Dan yang keenam, membentuk kesatuan pikiran. Adapun ciri-ciri dari subjek, yang pertama, jawaban apa atau siapa, kemudian didahului kata bahwa, berupa kata atau frasa benda. Yang C, pengertian dari predikat ya. Kita masuk ke pengertian dari predikat. Jadi dalam tata bahasa, predikat adalah bagian kalimat yang menandai atau apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Pada beberapa bahasa, misalnya bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Indo sampai Eropa, predikat harus mengandung unsur verba. Predikat dapat diikuti antara lain objek dan adverbia. Kemudian fungsi dari predikat. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk, kalimat unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan. Contoh, kita masuk ke dalam contoh kalimat dari predikat ya. Jadi contoh kalimat predikat yang pertama, ayah mengunci pintu dan pagar rumah. Predikatnya mengunci, jadi sama aja kayak predikat itu kata kerja. Jadi predikatnya di sini adalah mengunci. Yang kedua, Pak Ruslan menutup pintu tokonya. Predikat di sini adalah menutupnya. Jadi predikatnya adalah menutup. Bu Raisa menjual semua perhiasannya kepada Bu Laili. Predikatnya adalah menjual. Lanjut ke ciri-ciri predikat. Adapun ciri-cirinya yaitu membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna kalimat, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Nah, ciri-ciri objek dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Fungsi objek, kita masuk ke fungsi objek. Dalam kalimat, objek berfungsi 1. Membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikatif transitif, memperjelas makna kalimat, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Ciri-ciri objek, kita masuk ke ciri-ciri objek. Yang pertama berupa kata benda, terus tidak didahului kata depan, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif. Biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh dari kalimat objek. Kalimat objek contohnya: 1. Budi bermain bola basket di lapangan. Nah, karena objek ini dia tuh biar lebih jelasnya sebenarnya objek ini tuh seperti kata benda. Jadi di sini objeknya adalah bola. Jadi dia lebih ke benda. Adik tak sengaja memecahkan piring di dapur. Objeknya di sini adalah piring. Jadi dia kata bendanya adalah piring. Yang ketiga, Bibi membeli susu kedelai di warung Pak Marhain. Objeknya di sini adalah susu kedelainya, jadi dia bendanya. Kalau tadi predikat adalah kata kerjanya, kayak membeli, menjual,
atau bersepeda seperti itu ya, menaiki itu predikatnya. Kita masuk yang terakhir yaitu pelengkap. Dalam sintaksis pelengkap atau komplement dalam bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Pelengkap dapat berupa frasa, nomina, verba, adjektiva, dan preposisi atau klausa. Fungsi pelengkap, jadi kita masuk ke fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap ini melengkapi kalimat lain seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-cirinya yaitu dia didahului oleh preposisi atau kata depan di, ke, dari, pada, untuk, guna, hingga, hampir, demi, atas, tidak dapat dijadikan bentuk pasif ya. Terdapat pada kalimat aktif intransitif. Pengertiannya dari pelengkap ini adalah ciri-ciri ya kita. Dan yang terakhir adalah keterangan. Jadi keterangan itu adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Fungsinya yang paling beragam, yang paling mudah berpindah letak dalam kalimat. Biar lebih paham, ciri-cirinya adalah 1. Memberikan keterangan terhadap kata lain seperti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Yang kedua, tidak dapat dipakai untuk menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Yang selanjutnya macam-macam keterangan. Jadi keterangan pun bermacam-macam ya. Ada yang pertama keterangan cara, jadi dia untuk menunjukkan cara. Jadi contohnya kayak Ria berteriak kepada temannya dengan lantang. Jadi ini yang di sini adalah yang keterangan caranya adalah lantangnya ini, dengan lantang. Terus kata keterangan alat. Contohnya ibu mengisi lobak menggunakan pisau tajam. Berarti di sini keterangannya adalah pisau tajam. Jadi pisaunya itu ya, pisaunya tajam. Kata keterangan tujuan. Jadi contohnya kayak kita menggunakan kata-kata agar untuk supaya. Jadi contohnya bawalah payung agar tidak basah kuyup ketika hujan turun. Agar tidak basah kuyup ketika hujan turun. Terus kata keterangan sebab. Jadi contoh kalimatnya, Riri terlambat datang ke sekolah karena kereta yang ditumpanginya sempat bermasalah. Jadi yang di sini kata keterangan sebabnya adalah yang setelah kata-kata karena kereta yang ditumpanginya sempat bermasalah. Kata keterangan akibat. Kata adverbal ini menyatakan keterangan akibat atau dampak dari suatu tindakan atau peristiwa. Contohnya hingga, akibatnya, sehingga, menjadi, sampai. Ini tuh akibat. Jadi ini kata keterangan akibat. Jadi contohnya Rudi tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda sehingga dia terjatuh. Jadi ini akibatnya sehingga dia terjatuh. Jadi itu kata keterangan akibatnya. Kata keterangan tempat menggunakan kata-kata yang diawali dengan di, ke, dan dari. Contohnya Lian berkuliah di kelas A lantai 3. Jadi di kelas A lantai 3 ini kata keterangan tempat. Kata keterangan waktu. Jadi contohnya kita menggunakan kata-kata yang diawali dengan pada, kemarin, besok, lusa, sekarang, dan lainnya. Contoh katanya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Ke rumah paman sekarang itu adalah kata keterangan tempat. Selanjutnya kata keterangan perlawanan atau perbandingan. Di sini diawali dengan kata-kata tetapi, akan tetapi, namun, dan meskipun. Contoh kalimatnya adalah Reni tetap berangkat sekolah meskipun hujan deras. Contohnya seperti itu. Jadi Reni tetap berangkat sekolah meskipun hujan deras. Meskipun hujan deras itu sudah kata keterangan perlawanan atau perbandingan. Jadi dia tetap berangkat sekolah meskipun dalam keadaan hujan deras. Selanjutnya ada kata keterangan pembatasan. Nah, di sini didahului dengan kata-kata kecuali dan selain. Contohnya, adik boleh makan semua kue kecuali kue pedas yang berwarna merah. Jadi dia kata keterangan pembatasan. Jadi dia diperbolehkan memakan semua, tapi pembatasannya adalah satu, dia tidak boleh memakan satu roti yang pedas ini tadi. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah
Jadi sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam turunan. Seperti itu. Dan mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.